um, langsung aja nih, saya langsung buka dengan matematika dulu nih, ada rumus. Ya, jadi selama saya belajar nih di e-commerce selama ini, saya lihat kan kalau di offline banyak nih kayak kalau offline kan taruh displaynya harus begini, displaynya harus begitu. Kalau ada orang datang, SPX apa begini, harus apa begitu, dada gitu. Nah, tapi kalau di offline lihat nih kata-kata pasti kayak gimana gitu. Nah, terus gimana kan bisa lihat temannya lagi gitu kan. Nah, tapi kalau di online yang enaknya adalah kalau customer lihat nih ada barang nih, misalkan kita lagi jualan bolpen gitu. Ada orang lihat bolpen, dia klik produk bolpennya, kita bisa rekam, kita tahu. Oh, ada 10 customer nih yang datang ke toko kita, dari 10 customer ini 5 yang ngelihat bolpen ini gitu. Nah, di Tokopedia juga dijelaskan nanti saya akan lanjut ke tools yang ada di Tokopedia, gimana cara lihat data-data ini sih gitu, rumus-rumus ini. Nah, tadi kan bolpennya udah dikasih lihat nih. Nah, itu tuh kita bisa tahu dari 5 orang tersebut yang ngelihat bolpen itu, berapa banyak yang ujung-ujungnya beli. Gitu. Itu semua kita bisa lihat data-datanya dengan lengkap. Dan apalagi kita bisa lihat barang-barang mana yang lebih sering dilihat sama orang. Gitu. Sampai sedetail itu yang bisa kita lihat. Jadi sebenarnya enak banget teman-teman. Dibanding offline sih saya jauh lebih suka kerjain jualan di online karena datanya jelas, nggak perlu capek-capek pagi-pagi gitu, mesti kayak kayak bangun tidur ke toko dulu, toko 1, toko 2, toko 3, toko 4 gitu. Apalagi kalau satu Indonesia puyeng kan. Nah, jadi pertama ada produk dilihat. Apa itu produk dilihat? Tadi yang udah saya pernah jelaskan, produk dilihat kalau ada orang klik masuk ke produknya teman-teman. Nah, dari situ ke berapa banyak yang ujung-ujungnya beli. Yang tadi kan dari 10 yang lihat 5, dari 5 yang beli 2. Nah, itu dinamakan konversi. Jadi 2 dibagi 5 sama dengan berapa tuh? 40%. Nah, berarti konversinya adalah 40% karena 2 dari 5 orang yang melihat akhirnya membeli. Nah, dari situ kan kita tahu tuh berarti berapa unit yang akhirnya membeli. Nah, dari situ kalikan dengan rata-rata harga barang, dapatlah omset gitu. Tapi kenapa sih di breakdown-nya 3 ini gitu? Karena dari tiga hal ini adalah 3 hal yang benar-benar kita bisa kontribusi langsung gitu. Ini kan nanti banyak pertanyaan yang kayak gimana naikinnya, gimana cara naikin penjualan gitu. Kalau gimana cara naikin penjualan, jawabannya banyak gitu. Tapi kalau gimana cara naikin produk dilihat, ada cara-caranya. Gimana naikin konversinya, ada cara-caranya gitu. Nah, mungkin lebih enak kita langsung aja ke jadi di slide selanjutnya. Halo. Sepertinya koneksinya Kak Maya. Oke. Gak apa-apa. Oke. Slide selanjutnya. Oke nih. Gak apa-apa. Nanti kita sama-sama habis kuis ini, nanti mungkin kuis Topetnya kita beliin paket buat Kak Maya gimana? Bercanda Maya. Ya, jadi yang di belah kiri. Nah, ini kita mau lihat ini. Ya, nggak apa-apa lah. Ini lagi hujan gede soalnya. Ini koneksinya emang kayak, tapi nggak apa-apa, hujan tuh berkat. Ya, jadi kita lihat nih. Tadi kan kita udah lihat nih metriknya ada apa aja, ya kan? Nah, kita lihat nih pertama dari produk dilihat apa aja sih yang efek ke produk dilihat naik turunnya. Ada pengunjung dari search. Jadi search itu penting banget teman-teman. Kayak tahu dari mana kita nama produknya apa, Topetsnya apa yang mesti kita taruh, kata kuncinya apa, itu tuh penting banget teman-teman. Kalau enggak, organic search ini nggak akan nongol. Apalagi orang masuk Tokopedia, nomor 1 yang dilihat apa? Search bar di atas. Itu, menurut pengalaman saya sih sekitar 60%. Yang klik di situ, saya nggak tahu nih angkanya Tokopedia, tapi setahu saya tuh 60-70% klik situ semua tuh. Jadi itu penting banget. Terus, pengunjung dari fitur-fitur yang ada. Tadi kan saya udah sempat ngomongin itu top ads,
terus habis itu ada campaign, terus habis itu ada flash sale dan lain-lain. Itu juga sangat pengaruh ke produk yang dilihat. Lalu ada apa lagi nih selain yang ada di dalam dari Tokopedia-nya sendiri? Kita lihat ada social media post, teman-teman bisa post di Facebook, post di Instagram untuk di redirect ke toko di Tokopedia-nya teman-teman. Bisa kerjasama dengan affiliate, dengan influencer, itu juga bisa. Dan itu masuk ke produk yang dilihat. Nah, dan itu juga bisa, ada yang nama fitur yang namanya broadcast message dari chat. Itu juga bisa untuk menambahkan makin banyak orang-orang yang datang. Makin banyak orang yang datang ke toko. Dari makin banyak orang yang datang ke toko, akhirnya orang melihat produk dari teman-teman semua. Itu yang dinamakan produk dilihat. Gitu. Saya mungkin nggak jalan ke detail hari ini, nggak jalan ke detail untuk setiap masing-masing dari poin tersebut gitu. Kayak ya top ads udah ada yang pernah bawain, flash sale ada yang pernah bawain, sosial media post ada yang pernah bawain juga, dan banyak sekali teman-teman di luar sana yang bisa membantu yang udah profesional. Tapi ini penting banget teman-teman. Kayak setiap bagian dari ini teman-teman bisa master semua, pelajari satu-satu. Lalu saya bawa masuk lagi ke konversi. Setelah produk dilihat, lalu kita lihatnya tinggal konversinya. Ada apa aja sih yang mengefek ke konversi? Yang nomor satu, yang paling penting, udah pasti harga barang sama seller-seller lain. Ya kalau misalkan bedanya 2.000, 3.000 ya wis lah gitu kan. Kalau misalkan barangnya 50 ribuan, bedanya 20 ribu ya lumayan, udah hampir 50% tuh gitu. Ya pilih seller lain gitu kan. Nah, ini sebenarnya saya ada lupa satu, review juga penting. Review jangan lupa tanyain pembeli-pembeli lama untuk kasih ulasan bintang 5. Kalau misalkan bintangnya kurang bagus, tolong ditambahin lagi bintangnya, kayak kasih voucher, kayak kasih apa biar di revise bintangnya ke bintang 5. Itu ngefek banget bintang itu. Terus ada promosi dari teman-teman, ada voucher, ada grosiran gitu. Ketersediaan barang juga sangat penting. Stock management teman-teman, aduh ini sering banget gitu, kayak barangnya banyak gitu. Barangnya bagus. Wah, orang pengen banget beli, stoknya habis, cuma siap 5, yang mau beli 20. Lah, ya 15 orang, cuannya banyak tuh. Gitu. Terus, yang gak kalah pentingnya, kecepatan balas chat. Ibarat nih, ada 2 barang. Barangnya sama, semua harganya sama, produk deskripsinya semua sama, bagus, cantik, reviewnya sama, yang satu di chat balas 3 detik, yang satu chat balas besoknya. Ya, customer belinya yang 3 detik gitu. Terus ada lagi flexibility dengan customer. Kadang-kadang customer tuh datang, kan banyak yang kayak udah lama nih nggak pernah belanja online. Nah ini dia belanja online baru, bantu diajarin, ya bantu kayak ini toko saya ada ini, butuhnya apa? Kayak misalkan dia mau beli hard disknya yang mana, butuhnya untuk apa, size-nya mau berapa, kabelnya apa, gitu-gitu. Itu benar-benar sangat membantu. Dan jangan lupa gratis ongkir. Ingat teman-teman, kalau di e-commerce bercandaannya kita selalu barang harga 30.000 dengan gimana caranya? Barang harga 27.000 dengan ongkir 3.000 sama harga barang yang harganya 30.000 dengan gratis ongkir, orang belinya yang 30.000 gratis ongkir. Kenapa? Emang begitu. Jadi kalau saya sih ngitungnya sih biasanya sih, kalau misalkan harga barangnya 20.000, ongkirnya 10.000. Saya 50% bayar ongkirnya 50% dari harga barang. Ngapain gitu loh, itu kan. Nah, makanya kalau punya gratis ongkir, wah, itu lebih asik lagi. Terus ada fitur bebas ongkir kan anyway di Tokopedia. Terus abis itu harga barang, rata-rata harga barang. Ya, dari harga barang ada apa aja? Ada diskon, pasti. Kalau diskon turun, harga barang ya turun. Ya, grosiran ya harga barang ya turun. Tapi gimana cara naikinnya? Voucher minimum buy. Barang harga 55.000, minimum voucher 100.000. Orang mau nggak mau beli 2 buat dapat diskonnya kalau mau asik gitu. Or dikonek-konekin barang-barangnya. Jadi kayak vouchernya untuk bisa 10 barang tertentu, tapi barang ini emang berkesinambungan mungkin. Contoh casing, phone casing. Saya dari elektronik ya, jadi saya ngomongin kebanyakan di elektronik nih ya. Kayak phone casing, sama kabel, phone casing sama screen protector ya kan. Orang biasanya baru beli handphone, beli screen casing sama screen protector gitu kan. Terus kalau misalkan screen protector pecah, berarti kan dia beli another screen protector, dia mungkin beli lagi karena kapok belinya 2, plus beli apa-apa lagi nih, beli
lapnya lah, beli ini itunya lah. Nah, kalau jualan kabel juga, kalau jualan charger juga, itu kan vouchernya bisa numpuk, akhirnya orang beli makin banyak. Gitu. Dan itu juga bisa dilakukan dari chat. Kita bisa upselling dari chat. Nah, ini nanti, ini kan banyak nih, wah banyak banget nih yang kontribusinya. Emang banyak banget, kan ini kan nggak di-share nih, coba ini di foto boleh. Cuman emang detailnya banyak gitu kalau jualan di online. Ibaratnya kalau di offline tuh kita fokusin ke satu, kalau online kita bawa mesin kan tembakin gitu. Nah, mungkin boleh ke next slide, Maya, kita mau lihat gimana sih cara ngeliat matrix-matrix ini. Oke, nah di Tokopedia, di seller, di pusat sellernya Tokopedia, ini ada di belah kirinya, di belah kiri di belah kiri di layar laptop bisa lihat tuh yang namanya wawasan toko yang saya kotakin warna hijau tuh. Nah, kalau diklik itu isinya semua data analisa yang ada gitu. Kalau misalkan teman-teman lihat tuh di wawasan toko itu ada panah ke bawah tuh yang ada tanggal di kanan atas tuh. Nah, itu bisa diganti hari-harinya mau kapan, mau dari bulan, minggu, 30 hari terakhir tuh enak banget. Saya sih biasanya 30 hari terakhir udah paling enak lihatnya. Kalau nggak per bulan, mau kapan per bulan, jadi enak. Nah, dari situ ada statistik. Nah, di statistiknya kan kelihatan tuh, pendapatan bersih. Produk dilihat, konversi, lalu pesanan baru berapa. Nah, itu produk dilihat dan konversi 2 dari 3 udah ada di situ tuh. Itu yang paling, dua hal yang paling penting. Rata-rata kan bisa diatur tuh nanti. Rata-rata sebenarnya tinggal, pesanan baru dibagi sama pendapatan bersih yang baru. Dapat ya rata-rata harga barangnya berapa. Tapi produk dilihat sama konversi itu paling penting. Gitu. Nah, di grafik di bawah juga bisa lihat grafiknya ada apa aja naik turun. Sebenarnya di bawah di setiap angka itu nanti ada dikasih tahu tuh naik berapa persen dari minggu lalu, naik berapa persen dari bulan lalu atau dari berapa hari terakhir. Nah, itu benar-benar sangat penting untuk teman-teman lihat semua. Kenapa? Karena itu yang benar-benar ngefek ke naiknya, turunnya toko kita masing-masing. Jadi nggak nanya-nanya terus nih ke teman-teman juga bisa lihat nih. Oh, kalau nanya penjualan saya kenapa turun nih, jangan gitu nanyanya nanti. Produk dilihat saya kenapa turun nih, gitu. Konversi saya kok sama tapi produk dilihat turun, berarti produknya teman-teman nggak masalah. Salahnya di produk dilihat. Kenapa trafficnya turun? Gitu. Oke? Nah, mungkin kita bisa next lagi nih. Sebenarnya dari wawasan toko ini tuh, wah, bagus banget. Saya suka banget baca data dari dulu emang. Makanya saya seneng banget nih kalau e-commerce yang ngasih data kayak gini nih, mantap. Nah, di kiri atas bisa lihat nih tren. Nah, produk dilihat dan konversi sama Tokopedia udah dikasih nih grafiknya nih. Langsung dikasih ada tren lainnya. Kayak kita ambil contoh yang di kiri ini nih. Naik turun ya kan. Itu produk dilihat naik terus. Nah, ini angka dari salah satu klien saya nih. Dan mereka oke untuk boleh masukin nih. Untuk boleh saya share nih. Mungkin angkanya nggak ada di situ ya, konversi emang berkisar 0 sampai 2% biasanya. Nah, teman-teman lihat dia tren produknya kan naik kan tuh naik. Nah, yang kemarin saya bilang sama klien saya, hati-hati konversi itu nggak boleh turun walaupun trennya naik. Kenapa? Kan rasionya kan selalu produk terjual dibagi sama yang lihat. Jadi kita bisa ngomong makin banyak produk dilihat, konversi akan selalu turun. Biasanya begitu. Tapi kalau teman-teman bisa jaga konversinya, wah, naiknya 2 kali lipat, udah pasti. Contohnya teman saya yang ini nih, yang klien saya ini, itu kan karena 88 tuh, wah menjulang tinggi. Yang bilang kayak, wah 88 mega campaign tuh bisa nggak jalan nih, coba lihat trafficnya naik kan gitu. Penjualan saya kok nggak nambah, ya itu berarti konversi lu yang nggak naik gitu. Konversi lu turun, orang datang tapi nggak ada yang beli. Nah, ini nih, biasa tuh masalah di situ. Tapi untungnya teman saya ini konversinya tidak turun-turun banget. Jadi penjualannya naik karena dia sudah beresin kemarin urusan-urusan yang tadi udah kita bahas tuh, apa aja yang kontribusi konversi. Nah, dari data ini juga, ini untuk ngelihat konversi ini ada apa aja sih gitu. Nah, itu ada fitur bebas ongkir. Teman-teman bisa lihat
selalu pie chart-nya yang bebas ongkir akan selalu lebih banyak. Yang tadi saya udah jelasin tadi tuh, model customer tuh kayak apa sih gitu belanjanya. Nah, itu teman-teman bisa lihat. Kalau misalkan teman taruh bebas ongkir, aduh jalan gak sih gitu. Dari situ teman-teman bisa klik, bisa lihat item-item mana yang benar-benar konversinya naik. Nah, dan ada profil pembeli juga. Yang belah kiri ada, sorry ini lumayan kecil, tapi teman-teman bisa lihat nanti di wawasan tokonya. Di belah kiri ada gender, laki-laki atau perempuan. Terus yang di belah kanan ada tipe pembelinya. Ada pembeli baru, pembeli lama. Yang gender dulu kita bahas. Klien saya ini kemarin, klien saya ini kemarin, dia tuh banyak jualannya baju cowok gitu. Dia sempat nanya, Kak, ini gimana ya? Kenapa saya udah ngebus post terus, tapi kok nggak ada yang beli? Nah, waktu kemarin ini, dia ngepostnya benar-benar ditembakin ke semua nih. Dia punya ads, tembakinnya ke profilnya segalanya gitu. Di Instagram ads juga tembak ke semuanya. Padahal pembelinya kan namanya juga baju laki-laki, yang beli laki-laki. Kalau yang belinya cewek, dia berarti beliin buat cowoknya. Cuman kita balik lagi, mundur nih kalau anak muda. Kalau bisa biasa-biasa hangout di TikTok itu kan, hangout di Instagram, berapa banyak yang jomblo, coba gitu ya kan. Aduh nggak mau ntar baper ya, jangan ngomongin soal joker relationship. Cuman gitu kan, biasanya kalau cewek yang beli pasti beliin buat cowoknya gitu, beliin buat bapaknya gitu kan. Tapi kan baju anak muda, berarti biasanya cowoknya nih gitu. Ya mbok ya kasihnya ke cowok lah kan, banyak jomblo di sini gitu kan. Nah terus kalau misalkan pembeli, tipe pembeli, kalau teman-teman lihat pembeli regulernya kecil banget. Nah dia nggak pernah pakai broadcast message kayak kasih voucher ke pembeli, ke follower. Waduh, voucher follower gitu-gitu tuh banyak banget, bagus banget, bener-bener ngefek banget. Apalagi ke pembeli yang udah, tipe pembeli yang udah balik-balik lagi nih, baju kan. Wah, baju mah terus aja. Kalau misalkan baju kan udah beli satu pasti beli lagi, balik lagi gitu. Nah ini cuman dari bacain data gini aja nih, di rumah bisa dapetin insight, bisa dapetin trik-trik lagi gimana ya cara kita ningkatin penjualannya kita. Oke ya teman-teman ya, let's go to the next slide. Kita ambil satu contoh. Oke, kita ambil satu contoh. Chat aja nih. Dari chat, apa aja sih yang bisa ngefek ke chat-chatnya kita nih teman-teman. Nah, kita bayanginnya gini. Tadi kan kita udah bayangin pakai offline, pakai online gitu kan ya. Nah, kita bayangin Tokopedia itu ibaratnya mall. Nah, di mall itu banyak toko-toko. Nah, teman-teman itu tuh yang punya toko-toko tersebut tuh, kios-kios, toko-toko. Kalau orang masuk, ada yang namanya salesman, ada SPG, ya kan, yang nyamperin. Halo, selamat siang, terima kasih udah datang ke toko ABCDFG. Mau belanja apa, cari apa, kadang kita cuekin, ya kan. Nah, itu mereka ini, kalau kita transfer, kita bayangin nih, pindahin ke online, Tokopedia sebagai mall, mereka ini sebagai chat agentnya. Jadi teman-teman, kalau ada orang yang nanya, order ready gak? Balasnya, jangan ngegas, jangan ready kan? Gitu kayak, apa sih lu nanya-nanya, kan jelas stoknya ada di situ, gak? Jangan gitu. Itu potensi customer. Itu customer udah masuk tuh, dia udah buka toko, masuk. Itu jangan kasih kendor, hajar terus, upsell terus. Nanti saya ada contohnya nih abis ini. Gitu. Nah, tadi dari data yang kita udah lihat tadi, kontribusinya chat ini ada kemana aja sih? Coba kita lihat ke next slide. Ada apa aja sih sebenarnya chat ini tuh? Nah, ini kan tadi ada 3 ini nih. Coba kita lihat ya. Oke, coba kita lihat ke next slide. Ada apa? Kira-kira produk dilihat dia kontribusi nggak? Ternyata dia kontribusi. Kenapa? Karena dari chat tersebut, kita bisa broadcast. Kita bisa broadcast ke, teman-teman bisa pilih. Mau ke follower toko, mau ke pembeli potensial, mau ke pelanggan. Teman-teman bisa, apa aja sih itu? Ya, follower toko kan teman-teman tahu lah ya, follower toko. Nah, pembeli potensial itu siapa? Contohnya orang-orang yang udah pernah add to cart, orang-orang yang udah masukin nih di keranjang tapi belum beli, udah di wishlist. Itu kan berarti udah
udah pengen beli tuh, cuman nggak beli-beli. Teman-teman bisa chat kayak, Gan, ada voucher nih Gan, gitu. Kayak kenapa nggak beli? Ada mau dibantu? Pertanyaan apa nggak? Kalau misalkan itu jam tangan, biasanya itu smartwatch gitu pertanyaannya banyak tuh. Bisa tahan 2 hari, 3 hari, gitu. Itu potensi banget. Terus pelanggan yang udah pernah beli, itu tuh apalagi yang udah pernah beli gitu. Kalau barangnya kayak repeat, yang jualan seller yang jualan shampoo, saya lihat ada saya jualan parfum. Kalau jualan parfum udah pasti beli lagi. Apalagi yang kalau nyemprot parfumnya nggak cuma 4 kali doang, nyemprot kali 40 kali, beh, wanginya sampai satu kompak. Itu pasti beli lagi tiap bulan. Hajar aja terus, voucher, broadcast kirim, mau beli voucher, mau beli lagi nggak nih? Kita ada yang parfum yang lebih baru, lebih efek lagi buat gaet gitu. Nah, itu kan produk dilihat tuh. Terus kita next lagi nih, ada apa lagi? Konversi kira-kira ngefek nggak nih? Konversi juga ngefek. Kenapa? Tadi nomor 1, cekatan. Tadi saya udah bahas di depan tuh. Kalau ada yang balasnya 3 detik sama balasnya 5 menit, wah itu udah beda banget. Beda banget. Pertama, admin itu harus bisa cekatan. Nah, kalau kan saya waktu itu sempat belajar nih, kayak e-commerce, marketplace yang paling kuat sekarang di dunia. Untuk marketplace ya, kalau Amazon di Amerika kan bukan marketplace sistemnya. Sedikit marketplace-nya, mereka nggak ada chat. Nah, kalau di China, Alibaba, itu tuh marketplace-nya, terutama Taobao sama Tmall, mereka tuh chat kebanyakan. Customer tuh pasti chat. Kecepatan membalasnya, kita kan biasanya kalau standar tuh biasanya di bawah 30 menit, di Indonesia juga udah bagus gitu. Mereka standarnya di bawah 30 detik. Wah, gila 30 detik. Mereka trafficnya udah tinggi sekali ya. Kita ngomongin di Tokopedia, mungkin yang di Indonesia gitu kan. Satu hari mungkin datang pengunjung 10.000 juga udah bagus gitu. Di sana 1 juta bisa datang. Mereka bisa balasin semua nggak tuh? Kita balas yang pot-potan kan. Bisa ada 10 ribuan gitu. Nah, penting. Itu efisiensi gimana cara kita mikirin aja gimana, pembagiannya dengan rapih gimana. Nah, next, pas sudah balas, ramah. Nah, ini contohnya yang kayak tadi tuh, yang ready nggak kan, gini. Nah, saya ambil contoh, ini dari pengalaman saya juga, handle bantu kan kita handle chat juga nih. Nah, saya tiap kali review sama tim saya selalu ngomongin kayak, keramahan tuh penting. Kita selalu baca ulang chat yang kita udah pernah, itu, kita compare mana yang paling ramah, mana yang nggak paling ramah, hasilnya apa. Contoh yang selalu ada yang ngomongnya padahal yang satu yang kurang ramah nih ya, ada yang udah siap beli, Kak, tipe mau beli mau size-nya A, ada B, ada size, ada mau konsol dia beli baju bayi, dia ada size-nya ada 2, ada warna, ada size gitu. Nah, cuman waktu itu dia taruhnya cuman di nota, dan dia pas waktu itu udah tambah ke keranjang, udah taruh di nota, lalu dia nanya, Kak, saya kalau mau pilih size gimana caranya? Nah, waktu itu adminnya si klien, jadi dia belum on board ke saya, belum ke bantu, EQ sama dia, adminnya balasnya, kan tadi itu kan udah ada variasinya, kenapa nggak beli langsung dari variasi, kenapa tulis di nota, kan udah jelas-jelas taruh di variasi, nggak dibales dong sama orangnya langsung, gitu. Itu kan kenapa dia nggak balasnya nggak kayak, oh Kak, iya, kakak jangan, kakak kalau beli sama kita, belinya lewat variasi aja Kak, gitu. Thank you banget, misalkan datang-datang, thank you banget, udah datang ke toko kita, thank you banget dengan interest dengan produknya ini, kita selalu kasih kualitas gini, lalu nanti dari situ kita langsung nih, kan ramah, kita langsung nih, dia cuman nanya variasi, kita mesti benerin dia untuk ke variasi belinya, Kak, kita udah siapin nih variasi untuk kakak, jadi kakak belinya langsung lewat variasi aja, biar pengiriman kita lebih cepat. Kan gitu lebih enak kan ngomongnya, jelasin juga customer. Jadi nanti barangnya lebih enak nyampainya kalau semua ya kan. Nah, dari situ kakak emang bayi berapa? Beda langsung dia, oh ya ampun dia nanyain anak saya umur berapa. Jadi gini cukup nggak gitu kan? Size kita tuh berapa senti loh gitu. Itu ramah dan membantu. Sorry, saya tadi lupa kasih poinnya, itu membantu. Berapa senti. Terus kita bisa kasih lagi warnanya, kalau yang ini bahannya begini, nanti anaknya alergian nggak? Gatal-gatal nggak dia pakai bajunya, gitu loh.
Jadi benar-benar itu konversi ngaruh banget. Ini panjang nih ceritanya, nggak cuma konversi. Habis itu dia senang sama toko kalian, dia follow teman toko kalian, apalagi kalau baju dia beli lagi dari toko kalian, dah panjang nih. Ini benar-benar domino efek yang ke arah yang lebih baik. Itu detail yang lumayan penting. Bukan lumayan, sangat penting. Gitu. Lalu kita yang terakhir nih. Kita ke next slide. Ada satu lagi, rata-rata harga barang. Mungkin nggak sih rata-rata harga barang? Gimana caranya dikontribusi dari chat kan? Gitu. Nah, yang tadi saya bilang, upsell jangan kasih kendor. Nah, ini ada contohnya nih. Ini contoh. Waktu itu ini real dari dari seller saya dulu waktu di kerja yang di sebelumnya nih. Waktu itu tuh kayak, karena waktu itu di company, waktu itu disuruh naikin rata-rata harga barang. Saya udah kayak, aduh gimana caranya suruh naikin rata-rata harga barang? Orang jelas-jelas setiap hari suruh promo, harga makin turun. Gimana cara naikin rata-rata harga barang? Pusing kan? Itu saya juga kategori manajer juga pusing, kayak aduh anak-anak saya juga pada ngomel-ngomel, gimana nih? Gua nggak bisa makan nih, nggak dapet bonus gitu kan. Nah, dari situ kita benar-benar saya sama waktu itu ingat banget tuh sama sellernya sampai ke Glodok, sampai ke Mangga 2 waktu itu ke Harko, sampai duduk kita ngomongin, iya kok kita cobain begini, coba nggak bisa lagi besoknya cobain, sampai akhirnya kita nemuin caranya untuk upsell. Contohnya begini, customer nanya kan ready nggak nih barangnya, langsung kita balas dengan nomor 1, cekatan ramah. Halo Kak, terima kasih udah datang ke toko Bantu 88, ready Kak untuk pilihan barang Kak yang 500 MB aja nih gitu. Kita lagi ada promosi untuk yang 1 terabyte dan dapat free bag. Biasanya kan kita kalau ngeliat dapat tas apalah gitulah free bag. Nah, ini kan kalau kayak gini kan orang yang mestinya beli 500 jadi beli 1 terabyte. Oh, cuannya naik gitu. Soalnya biasanya 500 yang size-nya lebih rendah, biasanya itu fast moving goods, margin kecil. Naik 1, margin langsung nambah. Langsung dikirim linknya. Yang bedanya cuma 200.000 aja nih Kak, gitu. Kita lagi ada voucher diskon, bla 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 bla. Gitu. Jadi itu minimum diskon tuh, minimum vouchernya bedanya tipis. Minimum pembelian 950.000, harga 1 terabyte 899.000. Kurang 51.000 lagi. Nah, kita langsung adminnya ngomong, kita jual banyak aksesoris nih. Nah, customer kan langsung kayak, oh oke, bisa dapat nih voucher 5.000. Lumayan, even 899 dia mungkin udah langsung beli gitu. Nah, yang aksesoris ini yang penting nih. Karena kemarin permasalahannya kemarin terutama 2017-an gitu, 2017, 2018, 2019, laptop udah berubah jadi USB-C, dan kalau mau beli hard disk kan sama aja kerjaannya kan wajib fungsinya sama aja. Mereka lupa beli dongle-nya. Nah, ini kita langsung hajar nih si adminnya. Ada aksesoris apa aja? Laptop kakak apa? Langsung ditanyanya itu. Membantu. Dari situ USB-C butuh converter. MacBook Air yang 2019 kan emang butuh USB-C. Langsung, Brad, kasih tahu. Oh, betul juga ya. Ya udah deh, saya nggak punya dongle-nya. Saya beli. Terima kasih, dia pakai vouchernya. Dia upsell, kita jual barang lebih. Customer senang gitu. Ya udah deh, ini mah udah jangan lupa follow store. Kalau bisa dipanjangin lagi nih, kalau follow nanti kita kasih voucher, di boxnya nanti dikasih tuh, boxnya pas udah dikirimin kasih ada follow kita ya, kalau follow dapat voucher, kasih QR code, kasih thank you gitu-gitulah gitu. Jadi chat itu tuh bener-bener kayak gini nih fungsinya. Nah, oke, mungkin kita boleh ke next slide, Mai, untuk summary-nya. Oke, kita summary sedikit ya. Jadi, kita genjot penjualan dari data analitis dan chat. Nah, kita tadi udah lihat produk yang dilihat kayak gimana fungsinya, konversi gimana fungsinya, rata-rata harga barang fungsinya apa, lihatnya dari mana, dan contohnya apa, kita udah bahas ya tadi ya.